Ya, bisa dimulai ibu-ibu. Saya yang di belakang maju saja. Baik, kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Citra Harmoni yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, nikmat diberikannya kita afiah, nikmat diberikannya kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut, kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita juga memohon kepada Allah agar Allah selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan kita juga berdoa mudah-mudahan seluruh amalan kita khususnya di bulan Sya'ban ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, perlu bapak ibu ketahui, amalan itu diterima oleh Allah itu ada tingkatannya. Ada amalan itu yang diterima oleh Allah setahun sekali. Amalan diterimanya tahunan, setahun sekali. Kapan itu? Sya'ban. Sya'ban ini adalah bulan diterimanya amal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diterimanya amal seorang hamba naik kepada Rabb semesta alam. Jadi amalannya terangkat naik ke atas. Itu setahun sekali, Sya'ban. Yang kedua, amalan itu yang diangkat naik kepada Allah ada yang sepekan 2 kali, mingguan, maaf, pekanan. Sepekan 2 kali. Kapan? Senin dan Kamis. Makanya Nabi ketika ditanya tentang puasa Senin dan Kamis, Nabi mengatakan, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang ketika amalku diangkat kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa Senin dan Kamis. Makanya Nabi nggak pernah ninggal Senin Kamis. Jadi ada yang sepekan 2 kali, ada yang setahun sekali diterima oleh Allah. Jadi kalau setahun sekali itu ya amalan kita 11 bulan itu semuanya naik terangkat di sisi Allah Azza wa Jalla. 11 bulan itu mulai kapan Ustadz? Ya mulai Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab. Ketemu Rajab lagi, Rajab sebelum Sa'ban. 11 kan? Naik kepada Allah Azza wa Jalla. Naiknya Sa'ban, naik semua. Nah, itu setahun sekali. Yang kedua sepekan 2 kali, Senin dan Kamis. Yang ketiga, lah ini yang menarik, ada amalan itu yang diterima oleh Allah sehari 2 kali. Malaikat melaporkan amalan sehari 2 kali. Kapan itu? Waktu subuh dan waktu asar. Waktu subuh dan waktu asar. Malaikat subuh melaporkan amalan seorang hamba mulai dari asar sampai ke subuh. Malaikat asar melaporkan amalan seorang hamba, yaitu terus begitulah subuh dan asar. Karena disinilah pergantian sip-sip. Nah, sip-sipan. Nah, gitu ya. Pergantian shift malaikat subuh dan asar ini. Oleh karena itu berarti kalau begitu kesimpulannya amalan itu diterima oleh Allah ada 3 waktunya. Setahun sekali. Kapan Bapak Ibu setahun sekali? Sya'ban. Yang kedua sepekan 2 kali. Kapan itu? Yang ketiga sehari 2 kali. Kapan itu? Subuh dan asar. Baik, mudah-mudahan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa kajian kita yaitu membahas kitab Asyratus Sa'ah, ensiklopedi hari kiamat menurut sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala. Baik, kita masih berada pembahasan kita tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda kiamat kecil, as-sa'atus sughra. Ya, adapun tanda-tanda kiamat besar belum sama sekali kita sentuh.
Kita masih membahas yang tanda-tanda kiamat kecil. Di antara tanda-tanda kiamat kecil yang sudah kita bahas di majelis taklim Masjid Citra Harmoni ini adalah yang pertama, budak wanita melahirkan majikan. Sudah. Yang kedua, kaya mendadak. Yang ketiga, kaum muslimin akan mengikuti jejak orang-orang musyrik terdahulu. Yang keempat, munculnya nabi palsu. Yang kelima, hilangnya ilmu syar'i dan menyebarnya kebodohan, diwafatkannya para alim ulama. Dan yang hidup adalah mereka-mereka orang-orang jahil yang dimana mereka dijadikan sebagai tempat untuk bertanya, sehingga fatwa yang dia keluarkan adalah fatwa yang sesat dan menyesatkan. Munculnya kebodohan, menyebarnya kebodohan. Yang keenam, merebaknya perzinahan, zina di mana-mana, terang-terangan. Yang ketujuh, banyaknya peminum khamr dan menganggap halal. Ya, serta mereka memberi nama khamr tidak sesuai dengan namanya, ya. Bukan dengan nama aslinya. Yang nomor 8, banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria, hingga perbandingannya 50 dibanding 1. 50 wanita, 1 laki-laki, ya, banyaknya wanita. Dan yang berikutnya yang ke-9. Nah, yang 9 ini belum tuntas. Apa yang ke-9? Banyaknya pembunuhan. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Seperti Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kita sering saksikan di layar kaca kita, atau mungkin kita mendengarnya. Sekarang ini nyawa orang itu sangatlah murah. Tersinggung sedikit nyawa melayang. Ingin mengambil harta orang harus dibegal, dihilangkan nyawa orang. Gara-gara putus cinta, cemburu, nyawa melayang. Seorang suami yang tidak diberikan haknya, yaitu oleh istrinya, istrinya tidak mau menunaikan kewajibannya, maka istrinya dibunuh. Yang seperti ini banyak. Orang tua tega membunuh anaknya, anak tidak diberi uang jajan, maka orang tuanya dihabisi. Yang kayak begini banyak, dan ini tanda kiamat sudah. Maraknya pembunuhan, ya. Antar kampung tawuran, antar supporter tawuran. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tega menghilangkan nyawa saudaranya. Gara-gara masalah 2000 perak saja nyawa melayang. Loh, kayak begini nih banyak sekali berita-berita yang kita saksikan. Miris kita ini, ya. Apalagi sekarang munculnya peperangan-peperangan. Yang lagi viral sekarang antara Rusia dengan Ukraina. Bayangkan, ya. Belum lagi di belahan dunia yang lain, ya, terjadi pembantaian di mana-mana. Allahu Akbar. Berarti ini tanda-tanda kiamat, ya. Seperti itu, tanda-tanda kiamat kecil, belum masuk kiamat besar. Baik, kalau tidak salah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih mencatat. Kalau tidak salah, terakhir itu kajian kita sampai di mana? Dalil-dalilnya sudah kami sampaikan? Sudah. Yang gimana? Betul. Ya. Oh, baik. Penduduk neraka yang kekal, penduduk neraka yang permanen, tidak mungkin keluar dari neraka, ada 3. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang musyrik. Orang kafir dan orang musyrik itu dalilnya di surat Al-Bayyinah, surat nomor 98, ayatnya ayat 6. Kita dengarkan ya murotal ayatnya dulu. Ya, kita dengarkan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Suratnya surat 98, ayatnya ayat yang ke-6. Ya, kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Silakan terjemahannya. Surat 98 ayat 6. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Nah, mereka kekal di dalamnya terus. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Baik, jelas sekali. Kafir dan musyrik, mereka kekal. Yang satunya munafik, itu ada di surat An-Nisa, surat nomor 4. Ayatnya adalah ayat yang ke-140. An-Nisa ayat 140. Kita dengarkan, yaitu ayatnya, murattalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. silakan. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran. Terus, Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, apabila ayat-ayat Allah itu dilecehkan, ayat-ayat Allah itu ditertawakan, ayat-ayat Allah itu dibuat candaan, sebagaimana pernah terjadi kan, mengolok-olok surat Al-Maidah ayat 51. Kalau ayatnya sudah diolok-olok, maka dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. jangan duduk bersama mereka. Lah kalau kok malah dukung partainya, ya. Wong sudah jelas dia mengolok-olok surat Al-Maidah ayat 51, kok malah dijadikan konco, teman. Jangan. Lah kalau menjadikan mereka teman, lanjut Pak Didi. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Lanjut. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Kalau kamu duduk sama mereka, maka kamu seperti mereka. Sama. Lanjut poinnya. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Nah, saya tanya sama panjenengan, tadi orang kafir nerakanya tetap atau tidak? Yang Al-Bayyinah tadi loh, tetap ya, kekal ya. Sedangkan barusan kita dengarkan Allah kumpulkan kafir dan munafik jadi satu di neraka. Berarti ya levelnya ya sama, yaitu kekal di dalam neraka. Yaitu dalilnya An-Nisa ayat 140. Terus sampai di mana kajian kemarin? Hah? Semua dalil sudah saya sampaikan. Sudah sampaikan ya? Dalil ya? Ada berapa dalil? Ada 10 ya? Ada 10. Baik, kalau begitu sekarang kita akan masuk kepada penjelasannya. Kan dalil-dalilnya sudah, sekarang masuk kepada penjelasan dari 10 dalil yang Bapak Ibu sudah tulis. Betul ya, begitu ya? Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, penjelasannya ada 6 poin. Ada 6 poin. Ada 6 poin. Lumayan agak panjang ini 6 poin ini ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nanti. Kita lihat nomor 1. Nomor 1. Poin yang pertama ini. Poin yang pertama penjelasannya dari 10 dalil masalah menghilangkan nyawa orang, membunuh orang ya. Dalil yang pertama, menghilangkan nyawa seorang muslim
koma, kafir zimmi atau kafir mu'ahad, maka dia merupakan dosa besar. Dosa besar. Saya ulang, menghilangkan nyawa seorang mukmin kafir zimmi. Itu kafir zimmi itu apa? Nanti saya jelaskan. Terus atau kafir mu'ahad, ya, adalah dosa besar, nggak boleh. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak dalam hati bertanya, kalau menghilangkan nyawa mukmin betul Ustaz dosa besar. Lah ini kafir zimmi atau kafir mu'ahad, lah kok dosa besar? Begini penjelasannya. Orang kafir itu ada 4 Bapak Ibu. Orang kafir itu ada 4. Yang pertama kafir zimmi. Yang kedua kafir mu'ahad. Yang ketiga kafir mustakman. Mustakman. Saya ulang ya, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mustakman. Diinget-inget itu, ujian keluar soalnya itu, ya. Terus yang keempat kafir harbi. Harbi. Nah, apa Bu, Pak? Orang kafir yang pertama apa? Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1 sampai nomor 3, zimmi, mu'ahad, dan mustakman. Siapa mereka? Saya ringkas saja ya supaya tidak panjang-panjang. 3 orang itu nomor 1 sampai nomor 3 orang kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam. Mau hidup damai. Dia tidak mengganggu kita. Dia tidak yaitu menyerang kita, enggak. Bahkan dia baik sama kita. Kita kalau lewat dia nyapa kita. Pagi Pak, Bu, pagi, nyapa. Dia kalau pulang dari luar kota safar kita suka dikasih oleh-olehnya. Ya tetangga kita berarti Bu, kanan kiri kita. Mereka baik dengan kita. Seperti itu, suka ngirimi sesuatu kepada kita, suka menyapa kita. Seperti itu. Nah, jadi ini nggak boleh diganggu ini. Nggak boleh diganggu ini. Kafir zimmi, mu'ahad, mustakman. Nggak boleh diganggu. Sebab dengan mengganggu mereka dosa besar. Nggak boleh. Nggak boleh disakiti. Nggak boleh. Lah yang nomor 4 itu yang horor. Orang kafir yang nomor 4 itu. Apa tadi yang nomor 4? Harbi. Siapa mereka? Orang kafir yang menyerang kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Ya. Orang kafir yang jahat dengan kaum muslimin, memurtadkan kaum muslimin. Ya, bahkan bukan hanya memurtadkan, membakar masjidnya kaum muslimin. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu terjadi di negeri kita, di mana itu masjid dibakar, yaitu di Tolikara. Tolikara, jelas. Atau kasus Ambon. Pernah dengar kasus Ambon? Jelas itu. Ya, itu kafir harbi itu. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita, lah kalau kafir harbi, maka kalau kita diserang maka kita boleh melakukan perlawanan, boleh. Tapi kalau kafir zimmi, mu'ahad, dan mustakman, selama dia berbuat baik kepada kita, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Mana dalilnya? Tulis dalilnya. Minta tolong kitabnya dibawa ke sana ini. Monggo Pak. Ya. Di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4, semuanya nanti ada di jilid 4. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2452 2452 2452, poinnya poin 18A. Ya, 18A. Silakan.
Ya, betul Pak Didi. 2452 18A, silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang menuturkan. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda. Perhatikan baik-baik sabdanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai atau kafir zimmi. Nah, kafir zimmi terikat perjanjian damai, dia bayar pajak ke pemerintahan Islam. Ya. Lah kita kan tidak, orang Islam juga bayar pajak juga, ini masalahnya ya. Baik, mereka mau hidup damai dengan kita, maka niscaya ia tidak akan mencium aroma surga. Loh Bu, nggak boleh menghilangkan nyawanya kafir zimmi itu di akhirat nggak dapat bau surga. Jangankan masuk surga, bau wanginya surga nggak dapat. Makanya jangan diganggu. Mereka yang suka bantu kita atau menyapa kita, memberikan kita hadiah, ya tetangga kita lah, kanan kiri. Ya kalau ibu-ibu hidup di perumahan pasti ada lah. Ya salah satu klaster itu pasti ada non muslimnya dan mereka mau hidup damai dengan kita. Mereka tidak ganggu kita kok. Ya seperti itu. Nah jadi kalau mengganggu apalagi sampai dibunuh nggak dapat bau surga. Kafir zimmi. Kita lanjutkan lagi. Lah yang kafir satunya Ustadz, yang mu'ahad. Ayo coba dibaca Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2453 poinnya 19C 19C. Ya. Itu sebenarnya yang 18A itu bukan kafir zimmi, itu terjemahannya kafir mu'ahad sebenarnya. Sedangkan yang 19C ini yaitu kafir zimmi. Pak Didik bisa baca teks Arabnya yang 18A. 18A tadi teks Arabnya bisa dibaca. Nanti di situ ada kata-kata muahadan. Betul. Dari awal. Ya dari awal coba. Man qatala. Man qatala muahadan. Muahad. Jadi yang tadi dibaca awal itu muahad, bukan zimmi, tapi terjemahannya bunyinya zimmi. Berarti itu harus diganti itu terjemahannya, muahad. Sekarang yang kita baca yang 2453 poin C 19C. Ya. Nah, nanti boleh nggak apa-apa dicoret aja, diganti nanti muahad. Lanjut yang 19C, silakan. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Yang menuturkan. Ya. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dibaca teks Arabnya Pak Didi. Man qatala rajulan. Terus. Min alil zimmi. Nah zimmi. Zimmi ini sekarang kafir zimmi. Langsung terjemahannya. Barang siapa? Barang siapa yang membunuh seorang dari ahli zimma. Nah ahli zimmi, kafir zimmi. Lanjut. Niscaya dia tidak akan mencium aroma surga. Sekalipun padahal sesungguhnya aromanya dapat tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Padahal bau surga itu baru bisa tercium sepanjang perjalanan 70 tahun. Baru bisa mencium. Ini nggak dapat. Jangankan masuk surga, wanginya surga nggak dapat. Karena dia membunuh, yaitu kafir zimmi atau kafir mu'ahad. Lah yang mustakman sama masuk di situ. Karena mustakman ini juga termasuk jenis orang kafir yang dia membayar jizyah, pajak kepada pemerintah Islam, dan dia mau hidup damai dengan kaum muslimin, tidak mengganggu orang Islam. Nah, seperti itu. Sama. Adapun kalau yang kafir harbi boleh dibunuh. Kafir harbi boleh. Orang kafir yang memerangi orang Islam boleh. Mana dalilnya? Tolong dibuka Quran surat nomor 8. Saya bacakan murotalnya ini. Quran surat nomor 8 Al-Anfal ayatnya 15 dan 16. Ayatnya 15 dan 16 surat nomor 8 Al-Anfal ayat 15 dan 16. Sudah ketemu? Kita dengarkan murotalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya
بصير. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, nah sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. nah nggak usah mundur, maju, lanjut terus. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berberak untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, Ya, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. baik. Jadi kalau pengecut melarikan diri, dia dimurkai oleh Allah. Kecuali kalau mundurnya dua alasan. Alasan pertama, ngatur siasat perang. Alasan kedua, bergabung dengan pasukan yang ada di belakang. Nah itu beda lagi itu. Itu boleh. Terus lanjut. Kalau mundurnya itu lari lenggang kangkung, ya karena takut, wah itu dimurkai oleh Allah. Maju sekalian. Lanjut terus. Dan tempatnya ialah neraka jahanam. Nah terus. Dan amat buruklah tempat kembalinya. Baik, kita lanjutkan. Berarti kafir harbi itu boleh dibunuh, diperangi. Nomor dua, penjelasan nomor dua. Penjelasan nomor dua. Jika si pembunuh itu bertaubat, habis bunuh orang terus tobat. Bunuh orang terus tobat. Jika si pembunuh itu bertobat dan dia melakukan amal soleh, beramal soleh, jadi dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, sisa hidupnya dilakukan amal-amal soleh, ya rajin sholat, rajin puasa, zikir, rajin baca Quran, ya menjadi orang soleh, padahal dia habis bunuh orang ini, maka Allah akan menerima taubatnya, asalkan taubatnya taubat nasuha, taubatnya betul-betul taubat nasuha, diterima oleh Allah. Mana dalilnya? Tolong dibuka Al-Quran, suratnya nomor 25, surat Al-Furqan nomor 25, ayatnya ayat 68 sampai 70, 68 sampai 70. Kita dengarkan ya, surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. silakan. 68 sampai 70. Dan orang-orang yang tidak menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, Orang-orang yang tidak melakukan syirik, lanjut. dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, Orang-orang yang tidak membunuh orang, lanjut. kecuali dengan alasan yang benar. Baik, nanti kita akan jelaskan membunuh orang yang dibenarkan oleh syariat itu kayak apa. Nanti supaya tidak tambah melebar. Lanjut. Yang pertama tidak syirik, yang kedua tidak menghilangkan nyawa orang. Terus Dan tidak berzina. dan orang itu tidak berzina. Lanjut. Barang siapa yang melakukan hal demikian itu, Stop. Kata Allah Azza wa Jalla, selama orang itu tidak melakukan perbuatan syirik, dia tidak membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Yang ketiga, dia juga tidak berzina. Tapi sebaliknya, kalau dia syirik, dia pernah menghilangkan nyawa orang, plus dia pernah berzina. Lanjut. niscaya Gak ada di barang sini. siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, Nah, dia akan dibalas dosanya. Lanjut. yakni akan dilipat gandakan azab untuknya
pada hari kiamat. Teruskan. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Naudzubillah min dzalik. Teruskan. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, orang habis melakukan perbuatan syirik, atau dia mungkin menghilangkan nyawa orang, atau mungkin dia pernah berbuat zina, lalu dia bertobat, terus beriman, terus dan mengerjakan amal soleh, lalu dia habiskan sisa hidupnya dengan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Nah, Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah akan terima tobatnya. Selama tobatnya itu tobat nasuha. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 nih. Ibu-ibu, bapak-bapak tadi sudah mendengar Pak Didik baca terjemahannya. Ada kalimat tidak membunuh orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Muncul pertanyaan dalam hati. Berarti Ustadz kalau begitu ada membunuh itu yang dibenarkan oleh syariat? Iya, ada membunuh yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya apa? Salah satunya ya dia setelah membunuh orang habis membunuh orang, maka dia harus dibunuh. Si A membunuh si B, maka si A harus dihukum bunuh. Itu namanya kisos. Namun ternyata Bapak Ibu, nah ini masuk nomor 3 ini. Namun ternyata ada 3 orang yang tidak boleh dibalas bunuh, gak boleh dikisos. 3 orang ini gak boleh dikisos, gak boleh dibunuh. Saya ulang nih, perhatikan baik-baik supaya enak ini belajarnya. Ada 3 orang ini tidak boleh dikisos, tidak boleh dibunuh. Padahal 3 orang ini habis bunuh orang. 3 orang ini habis bunuh orang. Kan di dalam Islam orang yang membunuh ya dia harus dibunuh. Itu kisos, dibalas bunuh. Si A membunuh si B, maka si A harus divonis kisos. Tapi ada 3 orang yang dia tidak boleh dikisos, meskipun dia habis bunuh orang. Siapa mereka ini Ustadz? Lah kok ancamannya kok enak gak boleh dibunuh? Siapa 3 orang ini? 1. Dan ini adalah ketetapan dari Allah dan Rasul. Orang-orang yang tidak boleh dibunuh ini, tidak boleh diancam, dikasih hukuman kisos, nggak boleh. 3 orang ini. Siapa itu? 1. Seorang ayah yang membunuh anaknya, nggak boleh bapaknya dibunuh. Nggak boleh. Bapak bunuh anak, bapaknya nggak boleh dikisos. Lah kalau dibalik, anak bunuh bapaknya, anaknya dikisos. Ya, paham ya? Nah, saya bilang loh, ada 3 orang yang tidak mendapatkan ancaman kisos, nggak boleh diancam bunuh. Lah kalau di penjara ya monggo silakan, dihukum seumur hidup silakan, tapi nggak boleh dibunuh. 3 orang ini, artinya tetap dikasih denda Ustadz. Iya terserah, keluarganya mau minta berapa terserah, atau pengadilan dan seterusnya, tapi tidak boleh dibunuh di dalam hukum Islam. Siapa 3 orang ini? Yang pertama adalah seorang ayah yang membunuh anaknya. Mana dalilnya? Dalil, silakan dibuka Ibnu Majah. Tak kasih nomor 2 nomor ini. Nomor asli 2661, nomor asli ini. Kalau di downloadan itu di nomor atas 2661, atau di nomor yang lain 2174. Ibnu Majah ya, Ibnu Majah saya ulang, nomornya ada 2, nomor 2661 atau 2174. Sudah ketemu? Ya silakan, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Silakan. 2174 boleh. 2174 ya, kita pakai nomor itu. Silakan.
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, Ya. aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, La yuqtalul walidu bil waladi. Silakan. orang tua tidak dibunuh karena pembunuhnya terhadap anaknya. Nah, seorang ayah, seorang ibu, orang tua ini ya tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh anaknya. Ibu-ibu pernah dengar tidak? Ada seorang ibu yang tega membunuh bayinya. Masih kecil-kecil dikasih susu, susunya dikasih racun tikus. Ya, pernah ya? Itu di dalam hukum Islam, maka orang tuanya nggak boleh dibunuh. Orang tuanya nggak boleh dibunuh. Ya, lah kalau dibalik Ustadz, kan ada sekarang anak menghabisi orang tuanya. Seperti waktu itu pernah terjadi, gara-gara dia tidak diberi uang jajan, rumah orang tuanya dibakar. Padahal di dalam itu ada orang tuanya, meninggal. Gimana Ustadz kalau begini? Anak dikisos karena bunuh orang tua. Ini ketetapan hukum di dalam Islam. Orang tua tidak dibunuh. Tapi kalau dihukum berat silakan. Hukum seumur hidup monggo, tapi jangan dibunuh. Ya, baik. Yang nomor dua ini, yang tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikisos. Yang kedua, jika orang merdeka membunuh budak. Orang yang merdeka membunuh budak. Ustadz, di negeri kita ini ada perbudakan tidak? Ya nggak ada. Loh, pembantu rumah tangga itu bukan budak, bukan. Lah terus itu TKW itu, tenaga kerja wanita TKI itu, apakah itu juga budak? Bukan. Budak itu adalah apabila ada konflik peperangan, lalu wanita ditawan, lalu diperbudak. Nah, ya itu namanya perbudakan. Lah negeri kita kan aman, tidak ada peperangan. Nah, sedangkan pekerja kita yang ada di Malaysia, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Taiwan, ya, dan seterusnya, TKW atau TKI, itu bukan budak, bukan. Sehingga nggak boleh disamakan seperti budak, nggak boleh. Budak ini kalau ada peperangan, wanita ditangkapi, ya, ditangkap lalu ditawan, ya disandra, lalu dijadikan budak, ya, sampai dizinai dan seterusnya. Nah, itu baru perbudakan. Lah di negeri kita nggak ada konflik, nggak ada peperangan, aman di negeri kita. Nah itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka orang merdeka, orang yang bukan budak merdeka, majikan, orang merdeka itu kalau membunuh budaknya, si majikan dalam hal ini yaitu tidak boleh dibunuh. Nomor 3, dalilnya jadi satu nanti. Nomor 3, orang muslim membunuh orang kafir. Orang muslim membunuh orang kafir di luar peperangan. Di luar peperangan loh ya. Di luar peperangan. Ini bukan perang ini. Keadaan aman, muslim bunuh orang kafir. Kondisi aman. Misalnya di negeri kita nih. Misalnya, kan negeri kita aman, tidak ada perang. Ada orang Islam mangkal sama orang kafir non muslim, langsung dihilangkan nyawanya. Itu di dalam hukum Islam, muslim tidak boleh dibunuh. Sebaliknya Ustaz, di negeri kita aman, tidak ada peperangan. Ada non muslim membunuh muslim, harus dibunuh. Qisas. Hukum ini. Sami'na wa ata'na. Hukum. Ya, hukum Islam. Lah kalau negeri kita kan hukumnya bukan pakai hukum Islam. Iya jelas ya. Apa ini harus diadili dan seterusnya. Baik, mana dalilnya? Ibnu Majah 2172. Kalau tadi 2174, sekarang 2172 nomornya. Dari Ibnu Abbas, ayo silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yuqtalu mu'minun bikafirin wala dhu ahdin fi ahdihi. Seorang mukmin tidak dibunuh dengan membunuh seorang yang kafir. Loh, seorang mukmin nggak boleh dibunuh karena seorang kafir membunuh seorang kafir. Demikian pula dengan membunuh seorang hamba sahaya atau muahid pada masanya. Nah, jadi tidak boleh majikan dibunuh karena
yaitu dia membunuh budaknya. Itu nggak boleh. Ustadz dibalik Ustadz, si budak membunuh majikannya. Gimana Ustadz? Dibunuh. Kisos, betul Bu, kisos. Itu. Kalau yang budak, kalau yang majikan membunuh, maka ini budak loh ya, bukan TKW loh ini, bukan loh ya, karena tidak identik dengan TKI atau TKW budak ini ya. Baik, itu pelajaran yang nomor 3. Pelajaran nomor 4. Pelajaran nomor 4, kembali ke awal. Kan ada 6 pelajaran, betul ya? Betul Bapak Ibu? Ya, sekarang pelajaran nomor berapa? 4. Pelajaran keempat, yang menegakkan hukuman kisos, yang menegakkan hukuman kisos adalah ulil amri. Ulil amri, atau yang diberikan wewenang oleh ulil amri. Eksekutornya itu harus ulil amri. Tidak boleh di dalam negara ada negara seperti yang terjadi, mohon maaf, di Aceh. Itu kan katanya hukumnya pakai hukum Islam, orang dicambuk, orang dibunuh dan seterusnya, kisos. Nggak boleh. Wong kita berada di negeri kita undang-undangnya bukan Quran dan Sunnah. Seperti itu. Maka dia tidak boleh buat hukum sendiri. Nggak boleh. Jadi harus ulil amri, waliul amr yang melakukan eksekusinya. Atau ulil amri memerintahkan seseorang, diberi wewenang untuk menghukum orang itu. Misalnya ulil amri mengutus polisi atau mungkin mengutus yaitu kehakiman ya, maka untuk mengkisos orang itu hukuman mati. Ya, seperti itu. Sebagaimana terjadi di negeri kita kan hukum mati siapa ini, bandar narkoba. Oh, waktu itu kan rame ya, sampai disiarkan di seluruh stasiun televisi. Wah, ya, disiarkan bandar narkoba, hukumannya mati, ya. Lalu kemudian dia harus diikat dan disiapkan sniper, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Konon kabarnya yang saya dengar, jadi kalau dihukum mati itu sudah disiapkan 6 sniper atau mungkin juru tembak itu ada berapa? Yang satu, khusus satu, itu adalah dia yang menembak di bagian tubuhnya. Yang lain tidak dikenakan. Jadi tidak misalnya 6 sniper kena semua 6 di tubuhnya. Enggak, cuman satu aja. Satu dan tembakan itu persis di tempat yang mematikan. Di dada, jantung misalnya. Satu aja. Sedangkan yang lain ke arah yang lain. Tapi suaranya bareng. Dar, ya, cuman satu aja. Tempat yang mematikan. Saya pernah mendengar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi itu yang nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Membunuh seorang mukmin berkaitan dengan 3 macam hak. Nah, ini penting ini. Membunuh seorang mukmin berkaitan dengan 3 macam hak. Yang pertama ini ditulis saja dulu. Haknya Allah. Haknya Allah. Yang kedua, hak orang yang terbunuh, yang mati. Haknya orang yang mati. Yang ketiga, hak keluarga si korban. Keluarganya si korban. Makanya orang itu kalau menghilangkan nyawa orang, maka di situ ada 3 hak itu. Diperhatikan. Yang pertama, hak Allah. Apa maksudnya hak Allah? Maksudnya begini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Jika orang yang membunuh itu bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu haknya Allah. Jadi dia habis bunuh nih, lalu dia bertobat, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah, hamba berjanji tidak akan mengulangi, hamba khilaf ya Allah, hamba berjanji ya Allah, terimalah tobat hamba. Maka Allah akan menerima tobatnya. Itu haknya Allah. Mana dalilnya?
Dalilnya adalah surat nomor 39. Ayo dibaca. Surat nomor 39 itu surat apa? Az-Zumar, betul, surat Az-Zumar. Ayatnya ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dengarkan baik-baik. Az-Zumar 53. Ya, surat 39 Az-Zumar ayat 53. Silakan. Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Poinnya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ulang lagi. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Teruskan. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Itu poinnya. Ulang lagi Pak Didi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa diampuni oleh Allah, kecuali satu syirik, nggak ada ampunannya. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah sebelum ajal, maka Allah akan ampuni. Teruskan lanjut. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua dosa diampuni, termasuk zina, termasuk menghilangkan nyawa orang. Itu haknya Allah. Yang nomor 2, apa tadi yang nomor 2? Hak orang yang terbunuh. Orang yang dibunuh itu juga punya hak, Bu. Apa haknya? Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka si pelaku ini, orang yang membunuh ini, nanti di hari kiamat akan dikisos oleh Allah. Maksudnya dikisos, jadi kalau si A membunuh si B, maka nanti si A ini di hari kiamat, seluruh amal kebaikannya semasa hidupnya diberikan semuanya kepada si B. Kepada si B. Diberikan semuanya. Mana itu dalilnya? Dalil. Jadi ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang membunuh, menghilangkan nyawa orang, saya ulang ya, si A membunuh si B, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka tobatnya diterima oleh Allah, diterima. Terus Ustadz, nanti di hari kiamat Ustadz, gimana Ustadz? Maka tetap dihisap oleh Allah, tetap dihisap. Lah terus gimana caranya? Semua kebaikannya si A itu diberikan kepada si B. Kenapa? Karena dia belum meminta ikhlas, meminta ridhonya kepada si B atau keluarganya. Maka dia akan dihisap nanti di hari kiamat. Kecuali kalau keluarga korban memaafkan. Ya sudah, mau ya apa lagi? Lawang keluarga saya sudah meninggal. Ya, seperti itu. Saya menuntut balas sama kamu juga tidak bisa mengembalikan anak saya yang sudah kamu bunuh. Ya percuma juga. Ya wis, sudah saya ikhlaskan sudah. Wong ini mungkin sudah ditakdir oleh Allah, jalannya keluarga saya mati di tanganmu. Ya sudah, saya maafkan, sudah. Urusanmu sama Allah. Nah, kecuali kalau kayak begini, selesai. Tapi kalau keluarganya tetap nuntut balas, ya, dan ternyata si pembunuh ini meninggal, maka nanti di hari kiamat tetap dikisos oleh Allah. Caranya mengkisosnya adalah semua kebaikan si A. Mungkin si A pernah sodako, mungkin si A pernah baca Quran, mungkin si A pernah berbakti kepada kedua orang tua, macam-macam, semuanya diberikan kepada orang yang dia bunuh itu. Nih ya, semuanya diberikan. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nomornya 2211 2211. Silakan 2211. Silakan 2211. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu
Isi sabdanya. Tahukah kamu apa arti muflis? Apa itu muflis? Orang bangkrut, orang pailit. Lanjut. Jawab para sahabat, Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Silakan. muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Muflis itu, orang pailit itu, orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan, nggak punya apa-apa. Lanjut. Sabda Rasulullah SAW, Bukan. Terus. muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wasiyamin wazakatin. Ulang lagi Pak Didi. Muflis Dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa salat, puasa. dan zakat. Ternyata orang pailit itu nanti di hari kiamat bawa pahala salat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat. Tetapi Pak Didi, dan membawa dosa. karena apa dosanya? Karena dia pernah memaki orang, Pernah mencaci maki orang. Terus dosa apa lagi? pernah menuduh orang, Pernah menuduh orang tanpa bukti. Dosa apa lagi? pernah memakan harta orang, Pernah makan hartanya orang, termasuk korupsi, nilep uangnya orang, termasuk, lanjut, pernah membunuh orang, lo menghilangkan nyawa orang, termasuk apa lagi? dan pernah memukul orang. Pernah mukul orang, termasuk mukul fisik sama mukul hatinya, bikin sakit hati orang. Maka nanti di hari kiamat Maka diberikan pahala kebaikannya Untuk? kepada orang-orang yang dizaliminya. kalau pahalanya habis, sementara banyak orang yang masih menuntut balas, apa yang akan Allah lakukan? Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizaliminya, Maka diambil dosa-dosa mereka yang dizaliminya, lalu ditimpakannya kepadanya. Maka dosa orang-orang yang dia sakiti itu diambil oleh Allah, lalu ditimpukkan kepada orang yang ngaku membawa pahala banyak ini. Terus Kemudian dia dilemparkan ke neraka. dia dilemparkan ke neraka, ngaku jadi orang soleh, tetapi dia cacat hablum minanasnya. Soleh ritual, tetapi tidak soleh sosial. Rajin salat, tapi sama tetangga suka ngegosip. Rajin puasa, tapi dia suka membicarakan aib orang. Rajin tahajud, tetapi dia sering menuduh orang, bahkan menyakiti hati orang. Ada apa-apa? Semuanya diambil satu persatu oleh Allah. Sholatnya, umrohnya, hajinya diambil, dipreteli oleh Allah. Zikirnya, tadarus Qur'annya, Ramadannya, ya habis. Karena dia menyakiti hati orang. Itu hisab nanti di hari kiamat. Makanya hati-hati, banyak dewasa ini orang yang secara vertikal baik, hablum minallah baik, tapi hablum minannas horizontal cacat. Nah, ini bukan orang yang baik. Orang yang baik itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Banyak nggak yang model kayak begini? Ya, jilbaban, cadaran, tapi suka menggunjing. Ada nggak yang kayak gini? Rajin taklim, tapi suka membicarakan aib orang. Lah ini ya, yang seperti ini maka nggak ada manfaatnya. Ya baik, kita lanjutkan. Sekarang yaitu hak orang yang terbunuh tadi. Jadi dikisos nanti ya, dikisos. Baik Pak Bu, saya mau tanya, Bapak Ibu percaya tidak? Bapak Ibu percaya tidak kalau nanti di hari kiamat orang yang membunuh sama orang yang dibunuh sama-sama masuk surga? Percaya nggak? Saya tanya ya, saya ulang ya. Si A membunuh si B. Ternyata si A sama si B nanti di hari kiamat sama-sama ketemu di surga. Sama-sama di surga ini. Percaya apa enggak? Coba dibuka Sahih Muslim nomor 1844, 1844. Ya, katanya si orang yang dibunuh, kon bilang sing mateni aku kon. Iya. Kok masuk surga kamu? Iya, seperti itu. Masuk surga ini. Ya, oh ya gak tentu. Ya nggak mungkin lah di surga mau dilanjutkan. Di surga ini nggak ada eker-ekeran ya. Ya, di surga itu tidak ada cemburu, nggak ada. Ya, nggak ada. Cemburu itu cuma ada di dunia saja.
Ya. Lanjut, silakan. Nggak ada di surga mangkel, jengkel itu nggak ada. Silakan. 1844, 1844. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? Allah Ta'ala tertawa atau rela kepada dua orang laki-laki, Terus, di mana seorang di antaranya membunuh yang lain, terus. lalu keduanya masuk surga. Keduanya masuk surga, itu bikin Allah tertawa. Allah ridho dengan dua orang ini. Lanjut. Tanya para sahabat, Apa kata para sahabat? bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Bagaimana bisa yang bunuh sama yang dibunuh sama-sama masuk surga? Apa itu? Lanjut. Jawab beliau, Silakan. laki-laki yang terbunuh itu tewas dalam jihad fisabilillah. Yang dibunuh itu, laki-laki yang dibunuh itu, dia tewasnya mati syahid karena jihad fisabilillah. Makanya masuk surga. Lah yang bunuh bagaimana? Lanjut. Maka dia itu mati syahid. Terus Kemudian si pembunuh tobat kepada Allah Ta'ala. bertobat. Lanjut. Lalu Allah menerima tobatnya. Lalu Allah menerima taubatnya. Maka Sesudah itu dia tewas pula dalam perang fisabilillah. nah, dia ternyata mati juga, mati syahid. Maka Maka dia itu mati syahid. no, ketemu di surga. Kamu dulu kan yang bunuh aku. Iya. Kok bisa kamu masuk surga? Iya, setelah itu aku tobat. Setelah tobat aku ikut berperang juga dan aku tewas dalam peperangan itu, mati syahid. Ketemu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3, hak keluarga si korban. Hak keluarga si korban. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ya, perhatikan. Haknya keluarga si korban itu pilihan. Dia bebas memilih 4 perkara. Diingat-ingat. Keluarga si korban boleh memilih salah satu dari 4 perkara ini. Keluarga si korban boleh memilih. Maaf ya, maaf. Si A membunuh si B. Si B ini punya keluarga. Ternyata keluarganya itu tidak terima. Keluarganya itu boleh memilih salah satu dari 4. Kalau tidak milih satu, ya milih yang nomor 2. Kalau tidak pilih yang nomor 2, boleh pilih 3. Atau pilih yang nomor 4, terserah. Mau pilih yang mana ini? Pokoknya 4 pilihan. Keluarga si korban. Contoh, di jalan. Nabrak orang. Meninggal di tempat. Yang ditabrak ini meninggal. Nuntut keluarganya ke polisi, nuntut. Ini Pak, yang Pak, yang nabrak keluarga saya Pak. Lah terus dari pihak keluarga bagaimana? Pilihannya 4. Yang pertama, memaafkannya. Boleh, nggak apa-apa. Misalnya keluarganya bilang, ya sudah, mau apa lagi? Mungkin ini sudah jalannya. Kita maafkan. Selesai perkara. Seperti itu. Selesai. Ya, ini yang pertama ini. Yang kedua, sebab pernah terjadi begini, Bapak Ibu sekalian. Pernah terjadi begini. Jadi saya pernah diceritakan ada salah seorang ikhwan kita ya, saya tidak sebut nama. Dia ini perjalanan dari luar kota malam hari. Lalu kemudian pada saat itu dia menabrak orang. Lah orang ini tidak ada lampu, jadi gelap sekali kondisinya. Gelap sekali, menabrak orang. Dan orang ini yang menabrak teman kita ini itu bertanggung jawab. Ternyata dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dihubungi keluarganya, meninggal di meja, yaitu di atas tempat tidur pada saat di rumah sakit itu, meninggal. Terus diceritakan, gimana ceritanya? Dia ceritakan ke keluarganya si orang ini. Begini Pak, begini, soalnya begini, saya dalam hal ini tidak sengaja, kondisi gelap, di jalan ini tempatnya, di jalan ini. Itu belum manggil pihak polisi itu. Keluarga minta detailnya ceritanya. Itu begini. Tiba-tiba dia itu nyelonong di depan. Ya, terserah pihak keluarga. Kalau mau dilaporkan, saya siap bertanggung jawab. Atau apapun yang diminta oleh keluarga, saya siap bertanggung jawab. Apa kata keluarganya? Saya ikhlas, saya ridho. Anda tidak bohong. Saya maafkan, kami maafkan. Memang Pak, ini keluarga kami ini yaitu berkebutuhan khusus. Lah terus kemudian kadang-kadang begitu. Ini sudah kedua kalinya. Kapan itu juga diserempet. Lah ini memang ini sudah jalannya. Saya maafkan panjenengan. Sudah nggak usah telepon, nggak usah diperpanjang ke kepolisian. Sudah kami ikhlas.
Cuman saya minta tolong saja, minta tolong biaya pemakamannya semuanya tolong panjenengan yang atur. Ya, siap. Selesai karena memaafkan. Itu. Yang kedua ini. Si keluarga korban boleh milih yang kedua. Atau yaitu membunuhnya sebagai bentuk qisas, lapor ke ulil amri. Ini Pak Polisi, ini orang ini yang telah membunuh keluarga saya ini, saya minta diadili seberat-beratnya. Oh, itu kalau di Arab Saudi langsung dikisos, dibunuh. Bukti-bukti menunjukkan langsung kisos. Kalau di negeri kita pengadilan, tidak tahu ketuk palunya berapa tahun. Nah itu ya, itu yang nomor 2. Artinya menuntut. Yang nomor 3, minta diat. Apa itu meminta diat? Sejumlah uang tebusan. Sejumlah uang tebusan. Sejumlah uang tebusan. Ya sudahlah, tidak usah diperkarakan sudah. Tapi kami minta tebusan. Loh, berapa yang panjenengan minta? Karena Anda sudah menghilangkan nyawa keluarga saya minta uang 2M. Siapkan uang 2M. Kalau enggak, lari ke pengadilan. Gimana? Ya sudah, kita siapkan. Selesai. Minta diat, ini diat namanya, uang tebusan. Boleh. Yang nomor 4, berdamai. Nomor 4, damai. Cara damainya gini Pak ya, saya memaafkan panjenengan, tapi tolong Pak, yang panjenengan tabrak ini punya anak, punya istri. Panjenengan mau tak kira-kira nyekolahkan anaknya sampai selesai, sama menanggung biayanya wanita ini, karena dia tidak punya sumber penghasilan. Siap, damai berarti. Ini jalanan. Kenapa? Ya saya nikahi sekalian misalnya nih. Itu jalan yang dipilih Pak Didik itu ya. Iya. Kalau saya pribadi mikir, karena janda ini, wanita ini umurnya 70 tahun soalnya. Ya Pak Didik siap. Ya enggak apa-apa. Kan cerita belum kelar ini. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi berdamai yang nomor 4. Loh, 4 ini apa saja ya tadi? 4 itu apa? Haknya keluarga si korban. Yang pertama tadi apa? Memaafkan. Nomor 2, membunuhnya atau dikisos, lapor ke ulil amri. Nomor 3, meminta uang tebusan atau diat istilahnya. Nomor 4, berdamai. 4 ini ada di dalam Al-Quran. Ayo dibuka surat An-Nisa, surat nomor 4 An-Nisa ayatnya Bapak Ibu, An-Nisa ayat 92. An-Nisa 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat nomor 4 ayat 92. An-Nisa 92. Kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Silakan. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain. Lanjut. Kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Lanjut. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah atau tidak tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman, Terus. serta membayar dia
yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh. Nah, itu yang tadi nomor 3, diat, bayar tebusan. Terus, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh bersedekah. nah, artinya berdamai atau memaafkan. Terus, jika ia atau si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, terus, yaitu si terbunuh, terus, serta memerdekakan hamba saya yang beriman. nah, terus, Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia, yaitu si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut. cara tobatnya 2 bulan. Untuk menerima tobat dari Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, kata para alim ulama, ayat ini mengandung di antara pelajarannya adalah hak keluarga si korban itu ada 4 perkara. Memaafkan boleh, atau membunuhnya juga dikisos boleh, nuntut balas ya. Atau yang ketiga meminta diat sejumlah uang tebusan dari si pelaku boleh. Atau yang keempat berdamai. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang terakhir nomor 6 kita tuntaskan hari ini. Nomor 6 penutup pelajaran yang ke-6 terakhir. Nah, yang nomor 6 adalah beberapa perkara yang menyebabkan halalnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Beberapa perkara yang menyebabkan halalnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan karena pelanggaran syariat. Itu yang penting harus digarisbawahi itu. Karena pelanggaran syariat, itu yang perlu digarisbawahi. Saya ulang, beberapa perkara yang menyebabkan halalnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan karena pelanggaran syariat. Dalam kurung, yang melakukannya adalah ulil amri, yang membunuhnya ulil amri. Nggak boleh kita. Eksekutornya harus ulil amri. Bu, saya jelaskan dikit. Menghilangkan nyawa orang itu, Bu, haram, dosa besar. Tetapi ada di dalam Islam orang-orang yang boleh dihilangkan nyawanya, garis bawahi, karena pelanggaran syariat. Maka dia boleh untuk dibunuh. Tapi yang melakukannya ulil amri. Siapa orang-orang ini? Loh, berarti Ustadz, yang Ustadz mau sebut ini orang-orang yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Iya. Tapi yang menumpahkannya ulil amri. Sekali lagi loh ya, saya tekankan ini, ulil amri. Kita tidak berhak. Siapa orang-orang ini Ustadz? Jumlahnya ada 12 ibu-ibu. 12 orang halal darahnya. Halal. Meskipun dia muslim. Karena apa kok dihalalkan? Pelanggaran syariat. Siapa yang berhak menghilangkan nyawanya? Ini sengaja saya ulang-ulang supaya tidak terjadi fitnah ibu-ibu. Ya, sengaja saya tekankan terus supaya tidak terjadi fitnah. Jadi 12 orang ini boleh dihilangkan nyawanya karena pelanggaran syariat. Itu pun yang melakukannya ulil amri. Ya, jelas sekali. Nomor 1, orang yang pertama ini. Sebab nanti kalau tidak dibegitukan akan muncul fitnah. Abu Aslam menghalalkan. Wah, ini bahaya ini ya. Makanya pentingnya ada rekaman seperti ini, penting ini ya. Ini bukti ini ya. Baik. Ya, jadi kita lanjutkan nomor 1. Orang yang sudah menikah lalu berzina. Orang yang sudah menikah lalu berzina. Jadi misalnya Bu, Pak, ada orang yang sudah menikah, dia masih dalam status pernikahan, ternyata selingkuh. Lah zina, berarti melakukan zina di saat dia sudah menikah, itu dirajam sampai mati. Atau statusnya duda, dia sudah duda, dia sudah cerai sama istrinya atau istrinya meninggal, dia duda, ya. Atau janda, dia janda
entah janda cerai atau janda karena mati, lalu dia selingkuh, pacaran dan zina, itu dirajam sampai mati. Beda kalau belum pernah menikah. Beda kalau belum pernah menikah lalu dia berzina, itu hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Loh, kenapa kok dibedakan antara duda, janda sama yang belum menikah? Bedanya kalau yang sudah menikah, duda atau janda, dia sudah pernah merasakan yaitu hubungan intim. Maka kalau dia lakukan itu lagi di luar jalur pernikahan, maka dia harus dirajam. Kenapa kok dirajam, Ustadz? Itu kan penyiksaan. Apa ndak dibius mati saja? Apa ndak enaknya itu di strom mati? Atau mungkin disuntik mati? Kan enak, tidak menyiksa. Katanya para ulama, ketika dia berzina, dia merasakan nikmatnya zina sekujur tubuhnya. Maka hukumannya dia harus merasakan lemparan batu itu sekujur tubuhnya. Adil Islam itu. Mulai dari kepala sampai ujung kakinya. Dan batu itu ukurannya sekian, separuhnya setengah hasta, sekian. 1 hasta itu segini, 1 hasta. Lah ini separuhnya, itu ukuran batunya, ini ditimpukin ke kepalanya atau badannya. Itu terus, dan targetnya harus mati. Kalau misalnya dia masih sekarat terus, nggak pakai berhenti, dan tidak boleh ada rasa, yaitu kasihan, nggak boleh. Itu dalilnya. Terus sampai mati. Karena dia sudah pernah menikah. Kenapa kok nggak jalur pernikahan saja? Kenapa harus selingkuh terus pacaran terus berzina? Naudzubillah. Dinikahi aja kan selesai. Silakan lakukan, itu halal dan dapat pahala lagi menjimaknya. Selesai. Kenapa cari yang haram? Itu. Lah ini tidak, ini belum menikah. Ini belum menikah. Maka caranya yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Itu kalau belum menikah. Jadi yang nomor 1 orang yang sudah menikah lalu berzina. Nomor 2. Kan ada berapa tadi? Dalilnya nanti jadi 1 ya. Nanti saya sebutkan dulu aja. Yang kedua, orang yang membunuh jiwa seorang muslim. Orang yang membunuh jiwa seorang muslim, lah itu harus dihilangkan juga. Membunuh ya harus dibunuh. Kecuali kalau keluarga si pembunuh itu memaafkan, beda lagi. Beda ya. Orang yang membunuh jiwa seorang muslim. Nomor 3, orang yang murtad keluar dari Islam, pindah agama, itu dibunuh loh Bu. Dibunuh itu Pak. Ya. Saya mau tanya, di negeri kita banyak nggak orang yang keluar masuk Islam? Banyak. Selebriti itu banyak, beberapa selebriti yaitu awalnya Islam, keluar pindah Islam gara-gara dia pacaran. Ya calonnya ini non muslim. Lalu kemudian nanti masuk Islam lagi, nanti keluar Islam, masuk Islam sesuai kepentingan dunia. Oh, itu di dalam Islam orang itu harus dibunuh. Murtad itu harus dibunuh. Murtad itu pindah agama harus dibunuh. Mana dalilnya? Nomor 1 sampai nomor 3. Siapkan soya targhib buat targhib. Nomor 2388. Ayo 2388. Nanti nomornya berdekatan. 2388. 2388. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Silakan. 2388 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang menuturkan Rasulullah SAW telah bersabda, isinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya saya adalah utusan Allah Muhammad. Ya. Kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Nah, perhatikan, tidak halal membunuh seorang muslim, apalagi dia habis baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecuali darahnya menjadi halal melakukan salah satu dari 3. Lah 3 ini yang panjenengan catat tadi itu. Baca Pak Didi. 1. Yaitu orang yang pernah menikah yang berzina. Nah, orang yang berzina padahal dia sudah pernah menikah. Itu tadi nomor 1. Nomor 2. Nyawa dibalas
dengan nyawa. Nyawa dibalas dengan nyawa. Menghilangkan muslim, nyawa muslim ya harus dibalas. Nyawa bayar nyawa. Kecuali kalau keluarganya memaafkan, itu lain. Nomor 3. Dan yang meninggalkan agamanya lagi menyempal dari jamaah. Baik, baik. Orang yang meninggalkan agamanya alias murtad. Nah, itu tadi sampai nomor berapa tadi? Nomor 4. Nomor 4 sekarang. Orang yang melakukan perbuatan liwat. Liwat. Apa liwat itu? Homoseksual atau lesbian. Homoseks, lesbian, menyukai sesama jenis. Itu pelakunya dibunuh. Sodomi. Seorang ustadz di pondok pesantren menyodomi muridnya. Ustadznya bunuh dalam Islam. Dalam Islam bunuh. Lah si anak ini ustadz enggak, karena dia korban. Korban. Oh banyak yang kayak begini. Hati-hati. Ya. Saya sering mendengar laporan-laporan ini. Yaitu beberapa ya. Yaitu di pondok pesantren. Karena pondoknya itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ternyata di pondok itu ada yang menyukai sesama jenis. Ya. Jadi kalau nanti ada anak yang pendaftaran baru, terutama korbannya itu adalah anak yang baru daftar, itu rodok ganteng gitu, oh itu diincer itu. Cara ngincarnya itu awalnya suka dikasih permen, dikasih hadiah, pokoknya disenangkan dulu. Ujung-ujungnya disodomi. Banyak. Makanya guru, ya dalam hal ini harus ketat. Begitu kelihatan sedikit gelagat yang seperti, makanya ada pondok pesantren itu sangat ketat. Apa itu? Nanti temennya sama-sama laki-laki dirangkul, itu langsung skores, keluar skores. Karena sudah nggak wajar apa, nggak usah rangkulan, nggak usah. Seperti itu. Nanti apa jalan apa, ayo ambil aku ya, padahal guyon, digandeng, langsung poin sudah. Nggak boleh, ketat betul. Sebab awalnya dari situ itu, gitu itu. Ya, hati-hati. Lah ini sodomi ini pelakunya dibunuh. Mana dalilnya? Silakan dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2422 2422 2422. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia menuturkan, Rasulullah SAW telah bersabda, Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Luthin faqtulul qa'ila faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Silakan. Barang siapa yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, siapa saja di antara kita yang melihat perbuatan kaum Nabi Lut menyukai sesama jenis, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Maka bunuhlah pelaku dan orang yang menjadi objeknya. Itu kalau sama-sama ridha. Lah kalau dipaksa disodomi anak itu, maka anak itu tidak dibunuh karena dipaksa. Contohnya kayak begini, ini banci. Banci memang dia menjajakan diri untuk disodomi memang. Seperti itu. Maka orang yang menyewa banci, yang melakukan perbuatan itu, sak bancinya bunuh dua-duanya, pelaku dan objeknya. Terkecuali yang terjadi kasus beberapa waktu yang lalu, anak pondok pesantren disodomi sama ustadznya. Ya anak ini nggak dibunuh, lalu dia dipaksa. Yang dibunuh itu adalah si ustadznya. Faham sampai di sini ya? Kalau dipaksa enggak. Lah ini sama-sama suka. Jelas apalagi ada transaksi. Ya, menyukai sama jenis. Haram. Perbuatannya kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kita lanjutkan. Loh ini banyak yang kayak begini, ibu-ibu sekalian. Menyukai sesama jenis ini. Ya. Nomor 5. Laki-laki yang menikahi wanita mahramnya. Laki-laki yang menikahi wanita yang wanita itu termasuk mahramnya sendiri. Contohnya, seorang laki-laki menikahi tantenya, bibinya, yang mahram loh, mahram ini. Kecuali kalau bukan mahram tidak apa-apa. Contohnya misanan itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Lah ini termasuk mahram.
Contohnya kalau di layar kaca kita seringkali kita dengarkan seorang bapak tega menzinai misalnya anak bawaannya. Jadi dia menikahi janda. Janda itu punya anak gadis. Si bapak ini menzinai anak itu. Haram. Karena anak itu termasuk anak kandung. Di dalam Islam tidak ada istilah anak tiri. Nggak ada. Anak bawaan. Nggak ada. Anak ya anak, apalagi dia sudah menjima wanita itu ibunya, maka anak itu termasuk anak kandungnya. Ini mahram ini. Paham maksudnya ya? Paham ya? Sama tantenya, sama ibu tirinya. Ibu tirinya lebih cantik soalnya, cantik. Ya, nggak boleh. Itu mahram soalnya. Kecuali kalau bukan mahram dinikahkan nggak apa-apa. Contohnya anaknya janda sama anaknya duda. Nah, misalnya nih, apa ini? Saya punya anak laki-laki. Saya menikahi janda. Janda itu punya anak perempuan. Amin ya Rob. Misalnya ini ya. Nggak ada yang ngaminkan ini. Heran saya. Kita lanjutkan ya. Janda itu punya anak perempuan. Nah, saya haram menikahi anaknya janda itu. Nggak boleh menikahi karena dia mahram saya. Makanya dia bersalaman dengan saya sah, mahram seperti anak kandung. Tidak ada istilah anak tiri, anak bawaan. Ya, tidak ada. Nah, yang bukan mahram itu anaknya janda itu yang perempuan dengan anak saya, ini bukan mahram ini. Tidak boleh satu rumah ini, nggak boleh satu rumah. Lah gimana caranya? Wong saya menikahi janda itu otomatis kan satu rumah. Maka supaya halal ya nikahkan sekali, kan ringkes. Saya ketemu ibunya, anak ketemu anak, selesai. Walimahnya ringkes. Ringkes, enak, halal. Seperti itu. Oh, ya kan? Jadi yang kayak begini antar anak bawaan ini bukan mahram ini. Maka supaya dia jadi mahram, wong hidupnya satu rumah, keluar masuk kamar suka ketemu, maka ya sekalian aja dia dinikahkan. Itu karena bukan mahram dua anak ini. Lah ini maksudnya ini yang halal darahnya menikahi mahramnya. Menikahi orang yang menjadi mahramnya, tantenya, ya, tantenya sendiri nih. Dari ayah ataupun tante dari ibu, ya. Baik, mana dalilnya? Silakan dibuka Abu Dawud. Nomornya 4457. Buka Abu Dawud. Yang sudah di-download itu aja. 4457. 4457. Silakan. Ya, Al-Bara. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah bertemu dengan pamanku yang tengah bersama sekelompok pasukan perang. Ya. Lalu aku berkata kepadanya, hendak kemana paman pergi? Ya. Pamanku menjawab, Rasulullah telah mengutusku untuk menemui seorang lelaki yang telah menikahi istri ayahnya. Nah, berarti ibu tirinya ini ya. Sebenarnya tidak ada istilah tiri. Ibu sambungnya. Sebenarnya tidak ada kata sambung juga. Yaitu ibunya. Terus lanjut. Dan beliau memerintahku untuk memenggal kepalanya atau membunuhnya dan merampas hartanya. Duh, sampai seperti itu. Kepalanya dipenggal dan hartanya diambil. Kenapa? Karena laki-laki itu telah menikahi ibu tirinya, ibu sambung. Itu nggak boleh. Jadi ayahnya nikah lagi ceritanya. Si ayah ini punya anak laki-laki. Rupanya si wanita yang dinikahi ayahnya ini menarik. Si anak ini senang. Lalu kemudian dijima, dinikahi. Lah si wanita ini juga senang sama anaknya ini. Ya sudah, dua-duanya dibunuh. Nggak boleh ini ya. Hati-hati terjadi perzinahan ya. Jadi hukumnya dipenggal. Terus nomor 6. Yang ke-6, tukang sihir. Tukang sihir. Tukang sihir itu Bapak Ibu, darahnya halal loh. Sihir. Masuk kategori sihir ini banyak. Sulap, hipnotis. Orang-orang yang apa ini? Ya ilmu sihir, ilmu sulap. Ini
Jadi misalnya dia pegang apa gitu ya, kertas jadi bunga, bunga jadi merpati, burung. Ini sulap, itu halal darahnya itu. Hati-hati. Anehnya di negeri kita sekolah-sekolah sulap dibuka di mana-mana. Termasuk hipnotis. Ya, seperti itu. Baik. Ada yang bertanya bagaimana kalau dengan hipnoterapi? Hipnoterapi bagaimana? Maka kata para alim ulama, selama itu dibenarkan menurut dunia medis dan terbukti dari dunia medis, terbukti itu pengaruhnya bagus untuk dunia medis, maka wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau itu tidak terbukti menurut medis, maka ini semua harus ditinggalkan karena bagian daripada sihir. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tukang sihir termasuk mereka yang suka memperagakan adegan anti bacok, disilat-silat atau dibacok-bacok tubuhnya nggak berdarah, tidak terluka. Itu termasuk itu. Debus, makan pecahan kaca, berjalan di atas bara api tanpa melukai tubuhnya, itu halal darahnya. Loh, berarti di negeri kita banyak ustadz yang kayak begini. Iya, banyak. Ya, ditusuk-tusukkan pedang tidak melukai. Nggak usah dilihat yang kayak begini, nggak usah dilihat, nggak usah. Ini termasuk bagian dari fitnah Dajjal. Ya, karena nanti Dajjal itu di akhir zaman dia juga memamerkan adegan atau peragaan seperti ini. Dia menunjukkan jari telunjuknya ke langit, dia perintahkan untuk turun hujan. Dia bangkitkan orang-orang yang telah mati. Oh, ya, dia tumbuhkan yaitu harta, ya, kekayaan yaitu melimpah ruah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah kaget. Pengikutnya Dajjal nanti di hari kiamat itu 3 pengikutnya Dajjal. Yang pertama Yahudi, yang kedua wanita, yang ketiga orang Arab dusun, Arab gunung, Arab. Itu pengikutnya Dajjal. Loh, kenapa wanita nanti paling banyak jadi pengikutnya Dajjal? Karena wanita yaitu tergiur dengan kehebatan Dajjal dan dia bisa mendatangkan harta kekayaan. Nah, namanya wanita identik dengan yang seperti ini, suka gemerlap harta yang banyak. Makanya nanti banyak yang ikuti. Oh ya, terkesima dengan keindahan dunia. Nah, itu dia menjadi pengikut Dajjal, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tukang sihir itu nomor 6. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Ini nggak saya bawa kitabnya. Daruqutni, juz yang ketiga, halaman 114. Ceritanya begini, perhatikan baik-baik ceritanya, yaitu dari Abu Utsman An-Nahdi. Dia berkata, radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang tukang sihir, perhatikan, seorang tukang sihir beraksi di depan Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu an. Dia mengambil pedangnya, si tukang sihir ini mengambil pedangnya, lalu ditusuk-tusukkan ke tubuhnya, namun tidak melukai dirinya. Mengetahui hal itu, maka sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Abdillah radhiyallahu an langsung mengambil pedang tukang sihir itu, diambil, lalu menebas batang lehernya sampai putus. Padahal dia sebelumnya itu ngambil pedang ditusukkan tidak apa-apa. Lalu sahabat Jundub bin Abdillah mengambil pedangnya, diminta biar aku yang menebas. Tebas, bismillah, sambil baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Putus. Lalu kemudian setelah itu Jundub bin Abdillah membaca firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 3, surat 21 ayat 3, yang inti artinya, apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Maksudnya nggak usah dilihat yang kayak gini, nggak usah disaksikan, nggak usah dilihat, ya, nggak usah dilihat. Nomor 7 sekarang. Nomor 7. Siapa ini orang yang halal darahnya? Orang yang menggauli hewan, orang yang menyetubuhi hewan, ya, menggauli hewan. Orangnya dan hewannya harus dibunuh dua-duanya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Biasanya media hewan yang dipakai adalah kuda.
kuda, terus kemudian beberapa ya, yaitu anjing, ya, seperti itu. Jadi dia menggauli hewan. Maka kata Nabi, orangnya dan hewannya dua-duanya harus dibunuh. Dua-duanya harus dibunuh. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2423. 2423. Silakan dibaca 2423. Dari ya riwayat Abu Dawud. Silakan dari sahabat Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda. Baik, man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Silakan. Barang siapa yang menyetubuhi hewan ternak, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang ternak itu bersamanya. Dia dan binatang itu harus dibunuh. Nomor 8. Orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin, memecah belah jamaah kaum muslimin, memecah belah jamaah kaum muslimin, buat firqah-firqah, ya, buat ajaran-ajaran baru, ya, sehingga kaum muslimin terpecah-pecah. Nah itu dalilnya di mana? Buka Sahih Muslim nomornya 1817 dari Arfajah radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan. Dari Arfajah radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, nanti akan terjadi bencana dan kekacauan. Faman arada an yufarriqa amra hadhil ummati wa hiya jami'un. Terus? Langsung. Nanti akan terjadi bencana, maka siapa yang memecah belah persatuan umat ini? Siapa yang memecah belah persatuan umat ini, maka penggal dengan pedangmu, walaupun siapa dia. Walaupun siapapun dia, penggal dengan pedangmu. Oh, hati-hati ini ya. Memecah belah persatuan kaum muslimin, buat ajaran-ajaran baru, sempalan. Ya, seperti yang terjadi firqah-firqah sesat dan menyesatkan, ya. Seperti ada firqah yaitu Ahmadiyah, seperti yang lainnya. Lah ini sebenarnya ini nggak boleh yang seperti ini ya. Apalagi kalau Ahmadiyah itu mengaku ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lalu kemudian yang berikutnya, yang ke-9, khalifah sempalan. Khalifah sempalan. Dia mengaku menjadi khalifah. Seperti yang terjadi zaman sekarang ini, baru-baru ini ya, ISIS. Nah, itu kan dia khilafah, membuat khilafah atau khalifah sempalan. Sempalan. Nyempal, sempalan. Khalifah sempalan. Sudah ada pemimpin, kita sudah punya presiden Pak Jokowi, dia mau jadi khalifah di negeri kita. Itu khalifah sempalan. Dia mau buat negeri sendiri. Nah, itu namanya khilafah atau khalifah pemimpinnya, sempalan, nyempal. Ya. Paham maksudnya? Paham Bapak Ibu? Ya, mana dalilnya? Silakan. Yaitu dibuka dalilnya Sahih Muslim nomor 1819. 1819. Ini semua ada di cetakan terjemahannya. Kalau nomor aslinya 1853 nomor aslinya. Ayo dibaca 1819. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila dibaiat atau diangkat orang khalifah tandingan sehingga terdapat 2 khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Nah, kita punya presiden sudah dibaiat, sudah disumpah. Ternyata muncul di negeri kita orang yang ingin menjadi khalifah. Nah itu, maka yang terakhir itu bunuh. Gak boleh, ya seperti itu. Kecuali kalau mengikuti aturan main 5 tahun sekali, ya seperti itu. Kalau di negeri kita kan seperti itu aturan mainnya ya. Ya kita ikuti aja. Baik, kita lanjutkan yang ke-10. Peminum khomer pada kali yang keempat. Minum khomer pada kali yang keempat. Pada kali yang keempat.
Minum pertama, tobat. Mabuk lagi yang kedua, tobat lagi. Minum lagi yang ketiga. Ya, setelah itu tobat lagi. Ternyata yang keempat mabuk lagi, kena narkoba, bunuh. Yang keempatnya itu bunuh. Awalnya pertama mabuk, narkoba, direhabilitasi, sadar, sudah. Ternyata temennya mengajak dia lagi, mabuk lagi. Berarti yang kedua ini diajak tobat, ternyata tobat sudah ditinggalkan. Ternyata kumat lagi yang ketiga. Sudah, setelah itu direhabilitasi lagi. Sudah sadar ini. Ternyata yang keempat mabuk lagi, bunuh. Karena sudah 4 kali. Yang keempat itu. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2381. 2381. Ayo. Baca. 2381 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Idza syaribul khamra fajliduhum summa in syaribu fajliduhum summa in syaribu fajliduhum summa in syaribu faqtuluhum. Silakan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia menuturkan, Rasulullah SAW telah bersabda, isinya, barang siapa yang minum khamr maka cabutlah ia. 1. Dan jika ia mengulangi kembali untuk keempat kalinya maka bunuhlah ia. Loh, kalau keempat kalinya bunuh dia. Terus sampai situ ya. Jadi itu kalau arti yang betul satu persatu. Jika mereka minum khamr, cambuklah mereka. Minum lagi, cambuklah mereka. Minum lagi, cambuklah mereka. Minum lagi yang keempat kalinya, bunuhlah mereka. 27B. Yang B itu ya. Ya, yang B. Baik, yang nomor 11, pencuri pada kali yang kelima. Mencuri yang kelima itu dibunuh. Nyuri yang pertama, potong tangan. Nyuri yang kedua, potong tangan. Nyuri lagi, potong tangan. Nyuri lagi yang keempat ini, ya potong tangan, potong. Kisos. Ternyata masih nyuri lagi, bunuh. Dalilnya Abu Dawud 4410 4410. Abu Dawud 4410. Ayo tinggal satu lagi kita akhiri. 4410. Silakan. Ya, 4410. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, ya, Rasulullah pernah didatangkan seorang pencuri. Terus Beliau lantas berkata, ya, bunuhlah dia. Bunuhlah dia. Terus Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, ia hanya mencuri. Rasulullah bersabda, potonglah tangannya. potong tangannya. Terus Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Terus Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya. Duh, yang kedua kalinya orang itu nyuri lagi. Terus Beliau lantas berkata, bunuhlah ia. Terus katanya sahabat, orang itu, silakan. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, dia hanya mencuri. Dia hanya mencuri, masa harus dibunuh? Lanjut. Rasulullah bersabda, potonglah tangannya. Terus Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Pencuri itu kembali didatangkan untuk ketiga kalinya. berarti dia mencuri yang ketiga kalinya ini. Terus kan? Iya, bisa. Silakan. Beliau lantas berkata, Nah, bunuhlah ia. bunuhlah dia. Terus Orang-orang berkata, Ya. wahai Rasulullah, ya, dia hanya mencuri. Rasulullah bersabda, ya. potonglah ia atau potonglah tangannya. Nah, Kemudian didatangkan kembali pada beliau untuk keempat kalinya. Ya. Pencuri yang sama. terus Beliau lantas berkata, bunuhlah ia. nah, bunuhlah dia. Orang berkata, wahai Rasulullah, dia hanya mencuri. Baik, terakhir. Rasulullah bersabda, potonglah ia. Dan ketika didatangkan untuk kelima kalinya, beliau lantas berkata, bunuhlah ia. Bunuhlah ia. Ya. Baik, apakah bisa melakukan seperti ini? Bisa. Karena pada saat dipotong itu ada aturan main. Yang dipotong pertama itu adalah tangan kiri, tapi pergelangan. Ini pergelangan. Terus kalau mencuri lagi, maka bukan tangan yang kanan, bukan kaki.
Kaki yang kanan tapi sampai mata kaki. Sampai mata kaki yang kanan. Jadi harus silang. Silang. Dari sini terus ke kanan. Mencuri lagi baru sini. Kalau dia mencuri lagi, mungkin dengan sikunya atau apa dia mencuri lagi, maka yang dipotong kaki kiri sampai mata kaki. Nah, baru kemudian berikutnya yaitu yang kelima, bunuh. Apalagi zaman sekarang cukup dengan main transfer. Oh iya, wis pindahan rekeningnya. Ya wis, transfer. Iya. Wis ganti kampung Abang, bagianmu kok, bagianmu. Cukup dengan HP, bisa mencuri, bisa. Wong kabel listrik itu bisa dia, kok dikorupsi kok. Betul atau tidak? Bisa. Tuh ya. Dan itu ada anunya, ada ukurannya. Saat kapan dia itu dipotong, ukuran mencurinya itu ada. Tidak serta-merta, tidak. Baik, itu ada bahasan tersendiri. Yang terakhir, penutup 12, siapa mereka yang darahnya halal? Orang yang mencaci maki dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok Rasulullah. Mencaci maki Rasulullah. Menghina Rasul, hati-hati loh. Menghina Nabi, mengolok-olok Nabi. Nabi dibuat karikaturnya, ya. Terus Nabi fisiknya dihina, hati-hati, hati-hati. Dalilnya di mana? Ditulis saja, kitabnya ndak ada di sini. An-Nasai, Sunan An-Nasai. Nomornya 4081, 4081 An-Nasai. Ceritanya begini Bapak Ibu, karena panjang ini dalilnya, saya ceritakan aja. Ada seorang laki-laki buta. Seorang laki-laki buta yang dia ini memiliki seorang budak wanita. Yang namanya budak kan boleh dizinai. Di zaman Nabi kan boleh, dijima itu boleh, budak wanita. Ternyata budak ini lagi hamil. Budak ini lagi hamil. Dan ternyata si budak ini lisannya tidak dijaga, suka menghina Rasul. Lah si laki-laki ini yang matanya buta ini sudah mengingatkan, jangan menghina Rasulullah, jangan mencaci maki Rasul. Mulutnya terus gak berhenti memaki Rasul, menghina habis-habisan sudah. Akhirnya dia itu memberikan ancaman kepada wanita ini, mengambil sebilah pisau, diarahkan ke perutnya wanita itu. Ya, jangan menghina Rasul, jangan. Mulutnya tidak berhenti, terus mencaci maki Nabi. Diteruskan pisau itu. Dirinya sak bayinya mati. Wong hamil. Res, dia dan anaknya mati. Gempar kota Madinah. Seorang buta membunuh wanita plus bayinya, janinnya. Didatangkan sama Nabi, bawa ke sini. Bawa. Ditanya oleh Nabi, apa benar kau membunuh wanita itu dan apa yang ada dalam kandungannya? Benar wahai Rasulullah. Kenapa kau bunuh dia? Karena dia mencaci maki engkau wahai Rasulullah. Dan aku tidak terima karena lisannya menjelek-jelekkan engkau. Maka Nabi menyuruh para sahabat, wahai para sahabat, kemarilah. Semuanya datang. Jika kalian menjumpai seperti yang dijumpai oleh laki-laki ini, lakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki ini. Bunuh yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan menghina Nabi, mengolok-olok Nabi, termasuk mengolok-olok sunnahnya. Jenggot katanya kayak kambing. Orang tambah panjang jenggotnya berarti tambah bodoh. Karena sarafnya otak ketarik ke bawah katanya. Hati-hati loh. Ya, celana cingkrang disebut kebanjiran. Wih, hati-hati loh ini, hati-hati. Itu sunnah Nabi, ajaran Nabi. Ya, orang makan pakai tangan, setelah makan dijilatin kayak kucing katanya. Padahal Rasul melakukan itu. Hati-hati. Halal loh itu, hati-hati. Dan banyak yang terjadi seperti ini. Ya, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul juga. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla.
Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan. Ibu bertanya seperti apa orang-orang munafik itu. Maka ini butuh kajian khusus ibu-ibu. Ciri orang munafik itu tidak kurang dari 30. Ciri orang munafik. Yang kita ketahui kalau bicara suka berdusta, kalau berjanji tidak ditepati, kalau dipercaya itu khianat. Itu yang kita tahu. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang lain itu banyak ciri-ciri orang munafik. Tidak kurang dari 30 ciri. Kapan itu? Apa saja cirinya? Insya Allah di lain kesempatan. Banyak ya. Itu kalau dibahas ya mungkin sampai asar nanti ya. Demikian, insya Allah lain kesempatan aja kita akan sampaikan itu. Kita akan singgung. Kita tutup. Ya silakan Ukti terakhir. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Kan judulnya 12 orang yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Gitu ya. Salah satunya adalah yaitu orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, lah laki-laki yang buta itu kan bukan ulil amri. Lah kok dia membunuh? Jawabannya, yang pertama, masih ingat ibu-ibu sekalian tadi yang saya sampaikan tentang 3 orang yang tidak boleh dikisos. Salah satunya adalah majikan membunuh budaknya. Maka si majikan itu tidak boleh dikisos. Masih ingat materi itu ya? Ingat. Itu yang pertama, alasan pertama, si majikan ini membunuh budaknya. Alasan apa? Alasan apapun. Ya misalnya termasuk dalam hal ini alasannya dibenarkan karena menghina Rasulullah SAW. Maka dia menghilangkan nyawa budaknya. Sedangkan dia si laki-laki ini tidak disebutkan diancam bunuh. Yang pertama. Yang kedua, yang membunuh ini adalah si laki-laki ini. Si laki-laki ini bukan ulil amri. Betul bukan ulil amri. Tetapi Rasul telah meridhoi perbuatan tersebut. Rasul meridhoi. Bahkan Nabi menyuruh para sahabatnya, apabila kalian menjumpai seperti ini maka lakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Rasul meridhoinya. Saat itu yang menjadi ulil amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepengetahuan Nabi dan Rasul membenarkannya, nggak apa-apa, diperbolehkan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun kita nggak boleh, ya, karena kita punya ulil amri. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.